Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bahwasanya di daras sebagian ustadz daras usul salasah, beliau menyebutkan pembagian ilmu menjadi dua, yaitu ilmu daruri dan ilmu nazari. Yang dikatakan bahwasanya ilmu daruri, ilmu yang mana untuk mengetahuinya seseorang itu tidak memerlukan dalil. Sementara ilmu nazari untuk mengetahuinya memerlukan dalil. Sementara untuk ustadz yang lain disebutkan pembagian ilmu, yaitu yang pertama ilmu yang kalau seseorang itu bodoh maka akan membahayakan dirinya. Dan yang kedua ilmu yang mana kalau seseorang itu bodoh, tentunya maksudnya yaitu dia tidak mengetahui ilmu tersebut, maka hal itu tidak membahayakan dirinya. Dan dikatakan dulu waktu belajar usul salasah dengan duat RII yang di Bengkulu, pembagian ilmu persis dengan pembagian yang disebutkan oleh ustadz kita tadi. Baik. Kemudian soalnya Ana mau bertanya, apakah perbedaan tentang ilmu ini disebabkan oleh penggunaan syarah yang berbeda atau memang banyak pembagian macam-macam ilmu? Baik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Amin wa iyyakum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua-duanya betul bahwasanya terkadang penjelasan tentang pembagian ilmu itu berbeda disebabkan karena perbedaan kitab syarah yang dibaca. Dan terkadang dikarenakan memang banyaknya pembagian jenis ilmu, dan itu memang demikian. Kenapa? Ilmu itu sendiri memang terbagi-bagi. Ada ilmu yang yaitu dilihat dari sudut pandang. Dilihat dari sudut pandang keperluan dan hajat manusia kepadanya, maka memang dia boleh dibagi menjadi yang paling dasar, yaitu jadi dua. Yaitu ilmu yang mana seseorang kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia akan mengalami bahaya atau celaka dan sebagainya. Ini ilmu yang memang sangat dia perlukan. Sama saja dia merasa perlu atau merasa tidak perlu, tapi memang ini adalah hajat dia. Di antaranya adalah pengetahuan tentang Rabbul Alamin. Yang kedua pengetahuan tentang agama. Dan yang ketiga pengetahuan tentang utusan Rabbul Alamin yang menjelaskan kepadanya ilmu tentang agama. Ini kalau dia tidak tahu maka dia akan celaka. Ini tentunya secara umum demikian. Baik. Ada juga dari sudut pandang yang lain, yaitu dilihat dari kekuatan pendalilan ilmu tersebut. Maka dia terbagi dua, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruri ini adalah ilmu yang mana pendalilannya sudah sangat kuat sekali, sehingga orang yang mengetahuinya itu untuk mengetahuinya dia tidak perlu lagi dalil. Kenapa? Karena sudah sampai tingkat daruri, yaitu ittarral qalbu ila qabulihi min ghairi nadharin wala istidlal, yaitu hati manusia betul-betul dipaksa untuk menerima pengetahuan tadi tanpa dia memerlukan penelitian dan tanpa memerlukan pendalilan lagi. Seperti apa? Mengetahui bahwasanya api itu panas, mengetahui bahwasanya perkara yang yaitu angka 1 itu lebih besar daripada angka setengah, pengetahuan bahwasanya di sebuah tempat sana ada Mekah dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala dalam Al-Jami', ini ilmu daruri. Ilmu nadhari ini adalah ilmu yang penunjukannya tidak seberapa kuat sehingga perlu penelitian dan pencarian dalil dan seterusnya. Baik. Ini adalah dari sudut pandang tersebut, dan ada beberapa sudut pandang yang lain, yaitu ilmu yang sifatnya wajib, ada ilmu yang sifatnya mustahab, ada ilmu yang sifatnya mubah, ada ilmu yang sifatnya makruh, ada ilmu yang sifatnya haram. Ada beberapa sudut pandang. Baik, wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.